sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindi Kartika Permatasari. Saya berasal dari SD Negeri 13 Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Tanjung Pura. Hari ini, 14 Desember 2020, saya insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Nah, dijawab dengan Alhamdulillah, biasa Allah Akbar. Nah, biar semangat kita ulangi. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah. Kita semua. Nah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ibu doakan Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan adanya kita yang masih dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Paham ya? Siap. Patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalunya diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba silahkan Zawa pimpin teman-temannya berdoa. Zawa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Semuanya hadir? Nah, baik. Ibu ambil absen dulu. Cinta? Hadir, Bu. Zawa? Hadir, Bu. Iqlil? Hadir, Bu. Gania? Hadir, Bu. Royha? Hadir, Bu. Biar semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Yuk, untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, dengan semangat ya. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tangannya gini semua. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju.
Ayo. Baiklah, pada hari ini kita belajar tentang tema judulnya wirausaha ya. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha dan pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang tema wirausaha juga. Banyak beragam usaha yang telah kita pelajari, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pada pembelajaran subtema 3 pembelajaran 1 ini kita akan membahas lagi pembelajaran tentang wirausaha lainnya, contoh-contoh wirausaha lainnya. Ini mari kita simak video pembelajaran berikut. Ada sangat perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bentar Ibu share screen terlebih dahulu ya. Nampak ya tampilan Ibu ya? Nampak, Bu. Nah, baik. Nah, silahkan kamu simak video pembelajaran berikut. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 4M. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Simak ya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda baca ya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di sini pada tampilan layar kamu tampak ya ada tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama nanti Ananda akan mempelajari tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, setelah itu nanti Ananda juga akan melakukan percobaan tentang medan magnet. Selanjutnya nanti Ananda juga akan menganalisis tentang komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang. Ya, dan terakhir juga nanti Ananda akan membuat sendiri teks formulir pengiriman barang. Nah, jadi kira-kira itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Siap untuk melanjutkan pada pembelajaran berikutnya? Siap, Bu. Siap, ya semangat. Siap, Bu. Ayo, siapa yang bisa Maaf, Bu. memimpin? Katanya Fatan lagi di rumah sakit, Bu. Jadi jaringannya tidak bagus, Bu. Oh, tempatnya mungkinnya beda. Nah, baik. Kita lanjutkan. Siapa yang bisa memimpin untuk tepuk semangat? Ya, Gania yang anak pramuka ini. Ya, Ben, tepuk semangatnya. Ya, Gania. Tepuk semangat, jos, semangat, jos, semangat, jos, semangat, jos, semangat, Yes. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran ini, kita lihat lagi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Seperti yang Ananda sudah pelajari, apa-apa saja kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di bidang apa saja kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN? Ekonomi, Bidang sosial ekonomi, budaya, sosial budaya, politik, lagi iptek, pendidikan dan iptek. nah ya itu. Jadi pada pertemuan ini, pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN, negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi.
Jadi tujuan pembelajaran sudah Ibu bacakan. Nah, mari kita lanjut menyimak video pembelajaran berikut ya. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Mari kita simak ceritanya. Nah, seperti yang kita simak tadi, kepanjangan dari MEA apa? Siapa yang tahu? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana kerjasama ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ya, oke. Jadi sini tadi, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha yang menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Nah, jadi di sini kita nanti akan membaca sebuah cerita yang sangat menginspirasi, yang menggunakan barang-barang atau benda-benda yang tidak terpakai, tapi dijadikan benda yang sangat bernilai sehingga bisa dijual, dan itu dijadikan salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Mari kita simak bacaannya. Nah, nih. Siapa bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Coba Lia. Silakan Lia, bacakan. Gravitasi yang membuat hasil. Apa? Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Stop dulu. Kita ulangi. Ulangi bacanya apa tadi? Kreativitas. Yang membuahkan hasil. Ulangi lagi. Kreativitas Silakan, yang ya. membuahkan hasil. Ya. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan Diramu dan dibuatnya dari keberagaman jenis buah dan tanaman. Coba lanjutkan, Zawa. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini. Bunga-bunga kering yang awalnya dampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Ya, terima kasih yang membacaan cerita tentang Ibu Made tadi. Setelah kamu baca bacaan tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. Jadi tadi sudah ada Ibu kirimkan ya.
Google Form tentang LKPD. Silahkan Ananda buka link-linknya, dan selanjutnya jawablah pertanyaan yang ada pada Google Form Ananda tentang cerita atau bacaan tentang Ibu Made Yuliani tadi ya. Silakan Ananda jawab pertanyaan sesuai dengan soal-soal yang ada di Google Form-nya. Silakan kita lanjutkan. Silakan simak video berikutnya. Diberlakukannya MIA tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. MIA adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara ASEAN. Dan dibentuknya MIA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di ASEAN. Di sini pengertian dari MIA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Siapa yang bisa bantu membacakan? Coba Iqlil lagi, Iqlil. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ialah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara ASEAN. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di ASEAN. Nah, jadi MIA itu adalah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara ASEAN. Jadi dengan dibentuknya MIA ini diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di ASEAN. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MIA. Yang pertama, kita sebagai anggota negara ASEAN dalam menghadapi MIA ini kita harus meningkatkan kualitas produk. Nah, jadi produk hasil produksi di Indonesia hendaknya harus ditingkatkan selalu kualitasnya karena kita akan bersaing dengan hasil-hasil produk dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Jadi jangan sampai negara kita semua produk-produk yang berasal dari negara Indonesia ini ketinggalan atau kalah dengan kualitas dari produk-produk luar negeri. Jadi kita harus selalu meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, kita juga harus melakukan inovasi produk. Karena peran MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satunya dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Sekarang Ibu tanya anak-anak Ibu, siapa yang pernah pergi ke tempat-tempat wisata? Nah, tentunya semuanya pernah pergi ke tempat wisata kan? Yang pernah melihat apa saja yang dijual oleh pedagang-pedagang yang ada di tempat wisata? Ada baju khas. Ada makanan, Bu, baju-baju apanya? Baju-baju. Makanan, apa lagi? Baju-baju kaos ya yang Ya, sindrom. Iya, Bu. kejam gadang, merek pula dari kejam gadang. Ini cenderamata yang dari magnet tadi, seperti yang kamu amati, kamu lihat dari gambar tadi. Nah, itu terbuat dari magnet. Kamu bisa tempelkan kan cenderamata tadi di pintu kulkas biasanya. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Magnetis. Nah, berarti kulkas termasuk benda magnetis karena pintu kulkas tadi memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Jadi, tadi cenderamata yang berasal dari magnet tadi bisa kita tempelkan pada pintu kulkas. Nah, mari kita amati lagi videonya. Tahukah kamu bahwa magnet memiliki medan? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ayo kita lakukan percobaannya tentang medan magnet. Jadi, semuanya anak Ibu sudah siapkan kan alat dan bahan percobaannya? Sudah, Bu. Nah, jadi coba tampilkan. Coba perlihatkan ke Ibu mana alat bahan yang sudah Ananda siapkan tadi. Ini, Bu. Coba. Ya, tuh Iqlil, Zalwa, Sinta, Habibah. Nah.
Tuh, magnetnya ada, magnetnya. Nah, berarti sudah disiapkan ya. Mari kita perhatikan lagi petunjuk atau langkah-langkah melakukan percobaannya. Nah, silakan coba lihat di layar. Nih, tujuan dari percobaan adalah mengidentifikasi medan magnet. Nah, yang kedua, alat dan bahannya yang pertama magnet, serbuk besi, dan kertas karton berukuran A4 atau kertas HVS boleh juga ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, coba perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Nah, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Yang keempat, gerakkan magnet di seputar kertas. Lalu jauhkan magnet dari kertas. Nah, coba. Yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas. Sudah ditaruh di atas kertas sudah ya. Nah, besinya juga sudah secukupnya ditaruh di atas kertas. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Gerakkan magnet di seputar kertas. Sekarang Ibu. Nah, coba Anda praktekkan. Ya, coba Iqlil tampilkan kameranya. Nah, lihat. Coba itu. Nah, pertama ketuklah katanya. Tanpa magnet dulu. Ketuk kertasnya. Nah, terus dengan magnet di bawah lapisan kertasnya, di bawah kertasnya. Coba kita perhatikan lagi. Nih, gerakkan magnet di seputar kertas, di bagian bawah tentunya ya. Dan nanti dijauhkan. Nah, coba gerakkan magnet di seputar kertas. Nah, itu apa yang terjadi? Magnet Apa yang terjadi? Nah, biji besi mengikuti magnet. ya, serbuk besi atau biji besinya mengikuti gerakan magnet. Ya. Coba sekarang dijauhkan, jauhkan magnet dari kertasnya. Apa yang terjadi? Biji besi tidak bergerak. Biji besi tidak bergerak dia ya. Biji besi diam saja. Diam saja, terkumpul saja dia. Nah, coba lagi dekatkan magnetnya. Gerakkan magnetnya. Bergerak kan? Oh, tuh. Sebentar tuh nampak tuh. Nah, Jawa juga bergerak, gerakkan magnetnya. Nah, jadi gerakan magnet atau gerakan di serbuk besi mengikuti gerakan magnet. Iya ya? Ya. Iya, iya Jawa. Nah, jadi diikuti magnet oleh gerakan oleh serbuk besi. Nah, gitu. Bagus. Jadi sesuai dengan percobaan Ananda tadi, silahkan Ananda isi laporan percobaannya sesuai dengan LKPD yang Ibu kirim linknya tadi. Nah, jadi di LKPD itu silahkan Ananda isi laporan percobaannya sesuai dengan percobaan yang Ananda lakukan sebentar ini. Paham caranya? Paham cara meng LKPD-nya? Halo. Paham ya? Paham. Cara mengisi LKP-nya kan? Silahkan diisi LKPD-nya sesuai dengan percobaan tadi, laporan percobaannya. Nah, Iqlil, coba tujuan percobaan, coba silahkan Iqlil. Tujuan percobaan tadi apa Iqlil? Mengidentifikasi medan magnet. Selanjutnya alat-alat bahannya tadi. Alat dan bahannya adalah 1. Magnet, 2. Serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, 3. Kertas karton yang berukuran A4. Langkah-langkah percobaannya. 1.
Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. 2. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakkan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. Nah, itu adalah langkah-langkah percobaan. Sekarang hasil percobaannya tadi, Iqlil. Apa hasil percobaan yang Ananda dapatkan sesuai dengan percobaan tadi? Jika magnet didekatkan dengan biji besi, maka biji besi tersebut akan mengikuti kemana arah magnet. Ya. Tetapi, jika biji besi tidak didekatkan dengan magnet, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya, betul. Bagus. Tangan dulu untuk Iqlil. Nah, yang lain. Bagaimana lagi hasilnya? Coba tunjukkan kameranya, Nak. Zalwa, bagaimana hasilnya, Zalwa? Apa, Faiha, tampilkan kameranya. Habibah. Jika Nah, Zalwa. sama Iqlil nih, Bu. Sama Iqlil. Apa tadi kalau ya sama? Coba sebutkan lagi. Jika serbuk besi didekatkan dengan magnet, maka serbuk besi akan mengikuti magnet. Jika serbuk besi dijauhkan dengan magnet, maka serbuk besi diam saja. Diam saja ya. Jadi sesuai dengan apa, jika digerakkan magnetnya, maka serbuk besi akan mengikuti gerakan magnet. Tadi nampak enggak oleh kamu gerakan magnetnya? Ada enggak gerakan nampak kan oleh kamu gerakan serbuk besinya? Ya? Nampak, Pak. Jadi itu sesuai dengan gerakan magnet yang di bawah lapisan kertas. Jadi kalau tidak didekatkan dengan magnet, maka serbuk besi tidak juga bergerak, tidak ikut bergerak. Itu karena itulah yang membuktikan bahwa adanya medan magnet. Ya? Nah, jadi sekarang kita lanjutkan, kita perhatikan video berikut. Membutuhkan yaitu serbuk besi, dan kertas HPS. Yang pertama, kita menambah magnet batang di bawah kertas HPS. Kertas HPS sudah bergambar. Kemudian kita taburkan di atas. Tuh, tampak ya medan magnetnya. Jadi kalau pada video ini adalah magnet batang, ada nampak kutub utara dan kutub selatan. Nah, nanti serbuk besi akan membentuk pola garis medan magnet. Nah, kalau untuk ini kedua ada dua magnet. Untuk selanjutnya ada dua magnet utara dan selatan, di mana kutub selatannya didekatkan dengan kutub selatan juga. Jadi didekatkan kutub yang bersamaan. Seperti apa bentuk pola medan magnetnya? Nah, silakan perhatikan. Nah, ini kalau utara dan selatan yang didekatkan kutub berlawanan berarti ini. Coba perhatikan apa yang terjadi. Coba perhatikan di tengahnya ini. Apakah ada serbuk besinya? Ada. Jadi berbeda dengan tadi. Jadi kalau dia kutub yang berbeda didekatkan, kita akan menemukan serbuk besi di tengahnya. Nah, coba lihat di sini ada kesimpulan tentang percobaan tadi. Yang pertama, garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Jadi seperti ini gambarnya. Nih. Perdagangan di pasar bebas Mea akan meningkatkan arus barang dan jasa.
Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Nah, jadi sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Ibu tanya, Anda pernah enggak mengirim barang? Atau pernah yang mengirimkan barang ya? Pernah ya? Belum pernah lihat? Nah, Pernah enggak? Pernah ya? Pernah enggak Anda lihat bentuk formulir pengiriman barangnya? Ada yang pernah melihat enggak? Enggak, Bu. tidak. Ya? Enggak pernah, sebagian pernah, ada yang tidak pernah. Coba sekarang kita akan melihat atau mengamati, menganalisis komponen apa saja yang ada pada formulir pengisian barang. Nah, silakan kita simak video berikut. Ayo kamu ingat lagi pelajaran kamu tentang formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Berikut adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Kamu perhatikan ya komponen apa saja yang harus diisi pada formulir pengiriman barang. Nah, coba lihat lagi. Perhatikan di sini ada formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, di sini apa aja yang ada nampak pada formulirnya? Data penerima. Data Data pengirim. penerima. Apa aja yang ada pada data penerima? Nama awal. Nama akhir. Nama Alamat akhir, penerima. alamat penerima, Provinsi. Kota atau kabupaten. ya, Kode pos. Telepon. dan telepon. Jadi ini adalah data penerima. Pada siapa kita akan mengirimkan barang. Kalau yang di bawah, ini data kepada siapa ini? Data pengirim. Nah, jadi data pengirim berarti ini kalau kita mengirimkan barang, ini berarti di sini adalah data kita ya. Nah, jadi sama apa yang ada pada data pengirim? Nama awal. Akhir. Alamat Provinsi. penerima, provinsi, Provinsi. Kota atau kabupaten. Kode pos. Telepon. Di bawahnya ada tanda tangan dan nih, Penerima siapa dan namanya? pengirim. Tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Ya, jadi ini adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk formulir pengiriman barang. Kalau kita ingin mengirim, jadi kita harus mengisi dulu data pengiriman seperti ini. Ada data penerima dan juga ada data pengirim. Nanti Anda jawab pertanyaan ini. Ada LKPD-nya juga. Ada nanti pertanyaan dalam LKPD, ya, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang. Nah, itu ada pada LKPD-nya nanti. Silakan dikerjakan. Informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon. Ya, ini sama ya. Sama dengan tadi ada data pengirim, data penerima, dan ada juga data barangnya. Barang apa yang dikirim, contohnya baju, pakaian, berapa beratnya, jenis pengirimnya apa, dan catatannya juga ada. Di sini terakhir dibubuhi tanda tangan pengirim dan tanda tangan petugas. Di sini juga ada biaya pengiriman barang. Selanjutnya kita praktekkan cara membuat formulir pengiriman barang sesuai dengan komponen-komponen dan petunjuk pengisian formulirnya. Silakan. Dari pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi pembelajaran yang kamu pada hari ini? Tentang peran sehat. Nah, peran Indonesia dalam ekonomi ASEAN. Tentang peran Indonesia dalam lingkup ekonomi negara-negara kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN ya. Ya, itu materi pertama. Yang kedua, kita tadi telah melakukan percobaan tentang apa, Nak? Tentang medan marketing.
Yang ketiga, yang terakhir tentang apa tadi? Tentang formulir Formulir pengiriman barang. Tentang formulir pengiriman barang. Jadi itu adalah materi yang telah kita pelajari hari ini. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Ananda jawab soal evaluasi pada link Google Form yang telah Ibu kirimkan. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran kita ini. Nah, silahkan Ananda jawab nanti pertanyaannya di link Google Form tersebut. Bisa paham cara mengerjakannya kan? Paham. Paham, baik. Baiklah, silakan kerjakan dulu link Google Form-nya. Oke, Bu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan semoga anak-anak Ibu awalnya berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa selesai. Baik, demikianlah pembelajaran kita ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Dengan anak-anak Ibu selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatannya ya. Masker. Ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak dengan orang di sekitar. Menghindari kerumunan. Ya, iya betul sekali. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, apa pembelajaran kita besok lagi? Jadi tema 5, sukma 3, pembelajaran 2. Berarti besok kita mempelajari tentang pembelajaran kedua ya. Tema 2, pembelajaran kedua. Bersiap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Baik, inilah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahari Dadah bersinar, Ananda. ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak